As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, oh God. Pendeta Roni untuk memulai sesi pertama. We have to be happy with ourselves first. Ya, kita sendiri harus happy dengan diri kita. Kita harus sudah memiliki kebahagiaan itu. Sebagai sebuah pembinaan, apalagi bicara tentang teologi pernikahan, tentu saya harus mengatakan apa yang ideal, ya. Ibu Erin Mutiara Kamal, ya, dari calon suami, orang istri ideal. Jangan sampai kita punya ekspektasi nih sama pasangan kita. Rekan-rekan, kalau kita tidak bahagia dengan pernikahan kita, berantem mulu isinya, bukan hanya dua orang yang bermusuhan, tapi dua keluarga besar yang bermusuhan. Mengasihimu, Yesus. Sesi ketiga hari ini dengan tema hukum pernikahan. Monogami di seorang pria ataupun wanita itu hanya diperbolehkan untuk menikah dengan satu orang saja. Makanya filosofinya adalah pasal 1 ayat 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pendeta Wahyu Pramudia. Ini hal yang pertama kali penting terkait dengan parenting. Ada kompleksitas di dalam pengasuhan anak, dan di dalam diri anak-anak itu yang paling bikin senang sekaligus yang paling bikin frustasi adalah kita menemukan diri kita di dalam mereka. Maksudnya gini, ketika punya anak kan begitu lahir gitu ya, seringkali orang berkata upload foto gini, mirip papahnya ya, mirip mamanya ya. Semua orang tua akan mengupayakan hal yang terbaik agar anak-anaknya itu bisa bertumbuh dengan optimal dan maksimal. Nah, tetapi bukankah seringkali Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita mendidik anak-anak kita di dalam pertumbuhan mereka, antara harapan dengan kenyataan itu seringkali tidak bisa berjalan beriringan. Dr. Andrew Setiawan, kesehatan reproduksi dan seksualitas, bilang seberapa penting mengikuti tes kesehatan reproduksi dan seksualitas sebelum menikah. Kemandulan atau sulit untuk punya keturunan ini bisa terjadi pada pasangan suami istri, ya. Hubungan seksual atau gairah seksual ini penyebabnya sebenarnya atau pendorongnya adalah adanya hormon. Ini dia yang kadang jadi masalah. Dan ini dia kita ini adalah Ibu Eni Kimaladewi. Bahwa ini adalah suatu kesederhanaan tapi nyaman, dan yang kayaknya warm sekali gitu. Ada keluarga di situ, ada mau barbekyunan, mau ayun-ayunan, mau ngobrol, ada kursi, ada meja, dan ada pohon yang gede. Nah, kenapa saya menampilkan gambar ini? Karena ada nih kalimat yang dari Warren Buffett-nya adalah seorang yang investor yang sangat kaya. Dia itu mengatakan, someone sitting in the shade today because someone planted trees a long time ago. Ini ada di fokus perkataannya adalah a long time ago. Jadi artinya kalau Bapak Ibu membangun suatu keluarga, itu nggak bisa langsung keuangannya mapan kayak pohon ini gini. Ini pohon ini kan kokoh, kuat, gede gitu, melindungi. Pendeta Yael Eka Hadi Lamurahan. Bagaimanapun relasi yang tidak sehat
kalau terjadi di antara anak orang tua, mertua, itu bisa menciptakan konflik yang pelik. Apa sih pentingnya relasi dan bagaimana kita bisa menjaga relasi yang sehat? Kehidupan pernikahan itu tidak hanya di budaya timur ya, di budaya Indonesia, namun di semua budaya mendorong kita masuk ke dalam sebuah relasi yang baru. Ada hal-hal yang perlu kita lepas, ada hal-hal yang perlu kita ubah, dan itulah kehidupan pernikahan. Teruslah saling mengenal, teruslah saling bertanya. Jangan pernah jauhkan diri dari papa mama mertua kita. Saya Pendeta Novita dari GKI Gading Indah, bagi-bagi di room gede nanti mereka adalah yang kita sebut sebagai pasutri senior. Mana pasangan-pasangan ini telah menjalankan rumah tangga sekian puluh tahun dengan pengalaman yang sudah banyak dan bagaimana menemukan Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam perjalanan rumah tangga itu. Insight apa gitu ya yang tadi diperoleh, ada mungkin motivasi, inspirasi atau hal-hal yang menarik gitu ya yang diperoleh mudah menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ayat ini berbicara tentang pendidikan iman, tetapi juga tentang pendidikan kehidupan gitu ya, tentang segala hal termasuk juga tentang kehidupan sebagai keluarga. Maka ayat ini mengatakan didiklah orang-orang muda. Ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap orang-orang yang sudah berusia, gitu ya.